Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Baik, anak-anak, hari ini kita insyaallah akan belajar Al-Lughatul Arabiyah, ya bahasa Arab, Lis-Shaffi Tsani Asyar, untuk kelas 12. Baik, sabahul khair, selamat pagi semuanya anak-anak. Kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Arju minkum fi sihah wa afiyah. Bapak sangat berharap kalian dalam keadaan sehat wal afiyah. Taib, ayat talabah wa talibat, hayya nabda bi qiraati basmalah. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, hadzal yaum, hari ini sanata'allam, insyaallah kita akan belajar tentang jumlah benda ya dalam bahasa Arab. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu ada format atau ada bentuk benda tunggal, ada benda dalam jumlah 2, dan ada benda 3 ke atas. Ya, beda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kalau tidak ada perubahan ya. Misalkan 1 buku ya tetap buku, 2 buku ya tetap kata bendanya kita sebut buku, 3 ke atas pun buku gitu ya. Cuman bedanya kalau untuk bahasa Indonesia, jumlah yang banyak 3 ke atas itu biasanya didobel pengucapannya ya. Misalkan anak-anak, nah itu berarti banyak anaknya. Atau buku-buku, berarti bukunya banyak lebih dari 3. Kalau di bahasa Inggris penggunaan seperti itu atau bentuk banyak atau plural itu biasanya ditambah s ya. Jadi untuk 2 ke atas itu sudah dianggap sebagai bentuk plural di bahasa Inggris. Ya, kalau 1 buku ya book, kalau 2 berarti 2 books ya. Ada s-nya. Walaupun dalam bahasa Inggris tidak semua bentuk plural atau jamak diakhiri dengan s. Baik, kita fokus ke pelajaran bahasa Arab hari ini anak-anak. Kita fokus hari ini kita akan belajar tentang bentuk jamak ya. Tapi untuk memudahkan kalian maka di sini Bapak akan sertakan juga bentuk kedua ya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bentuk tunggal disebut dengan istilah mufrad. Ya, mufrad. Jadi bentuk tunggal atau 1. Kemudian bentuk 2 itu disebut dengan musanna. Ya, musanna itu bendanya ada 2. Kemudian bentuk jamak atau plural ya, banyak. Ya, dalam bahasa Arab istilahnya jamak juga. Ini sudah menjadi bahasa kita. Baik, anak-anak, untuk bentuk tunggal ini berarti kata aslinya ya. Seperti contoh misalkan di sini ada kolamun, ada babun dan seterusnya. Itu artinya bentuk tunggal 1 ya, jumlah bendanya adalah 1. Kemudian untuk bentuk musanna, ini untuk memudahkan kalian anak-anak, itu rumusnya itu ditambah alif nun di belakangnya. Ya, ditambah alif dan nun di belakangnya. Contoh misalkan di sini kolam itu bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Maka ditambah alif nun di belakangnya menjadi kolamani. Ya, kolamani ditambah alif dan nun di belakangnya. Begitupun untuk semua benda-benda yang lain ya. Contoh misalkan di sini babun, babani. Ya, kitabun ditambah alif dan nun di belakangnya kitabani. Ya, darsun, darsani. Ya, baitun, baitani dan seterusnya. Adapun bentuk jamak itu tidak ada rumusan khusus ya.
untuk bentuk jamak tidak ada rumusan khusus. Maka ini perlu kita hafalkan ya, atau kita perlu sering baca-baca sehingga faham bentuk dari kata tertentu. Baik, qalamun bentuk mufrad, kemudian musannanya adalah qalamani, sedangkan untuk bentuk jamak adalah aqlamun. Ya, artinya pulpen ya. Kalau jamaknya berarti kita artikan pulpen-pulpen. Kemudian contoh yang kedua, babun. Bentuk musannanya adalah babani. Kemudian jamaknya adalah abwabun. Ya, abwabun artinya pintu, babun. Kalau banyak berarti pintu-pintu. Yang ketiga, kitabun. Bentuk musannanya adalah kitabani dan bentuk jamaknya adalah kutubun. Ya, kitab artinya kitab, bentuk jamaknya kitab-kitab. Yang berikutnya darsun, bentuk musannanya adalah darsani dan bentuk jamaknya adalah durusun. Ya, artinya pelajaran. Jadi kalau banyak pelajaran, durusun. Yang berikut baitun, bentuk musannanya baitani dan bentuk jamaknya adalah buyutun. Artinya rumah. Ya, kalau buyut berarti rumah-rumah atau banyak rumah. Berikutnya anak-anak, najmun. Bentuk musannanya adalah najmani dan bentuk jamaknya adalah nujumun. Artinya bintang. Ya, kalau najmun satu bintang, kalau najmani dua bintang, kalau banyak tiga ke atas berarti nujumun. Lanjut, ustadzun, ustadzani musannanya, kemudian jamaknya adalah asatidz. Nah, jadi nanti anak-anak bisa mengartikan ya. Ustadz itu satu ustadz, ustadzani dua ada ustadz. Kalau banyak ini laki-laki ya. Asatidz ya, guru banyak laki-laki. Berikutnya maktabun, musannanya adalah maktabani dan jamaknya adalah makatib. Ya, makatib artinya meja. Dan berikutnya talibun, siswa ya. Talibani bentuk musannanya, kemudian bentuk jamaknya adalah tullabun, artinya siswa. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir, kursiyun, bentuk musannanya adalah kursiyani, tambahan alif dan nun, dan jamaknya adalah karosi, artinya kursi. Yaitu 10 contoh yang Bapak berikan kepada anak-anak. Nanti kata benda yang lainnya bisa insya Allah suatu saat akan diberikan lebih jauh lagi. Berikutnya contoh dalam kalimat ya, al-mithal fil kalimah. Perhatikan anak-anak, ada dua kolom di sini. Yang pertama kolom mufrad atau bentuk kalimat tunggal. Kemudian yang sebelahnya adalah kolom bentuk jamak. Contoh untuk bentuk tunggal, babul masjid maftuhun. Ya, babul masjid maftuhun. Ini kita artikan babul masjid, pintu masjid, maftuh, terbuka atau dibuka. Nah, di sini kita akan jadikan sebagai jamak. Babun tadi kita sudah pelajari, bentuk jamaknya adalah abwabun. Nah, jadi babun diganti dengan jamak menjadi abwabul masjid. Maftuhatun. Nah, perhatikan anak-anak, kalau dibentuk mufrad, maftuh, itu kalau dalam bahasa Indonesia predikat ya. Maftuh itu tidak ada tak bulatnya, maka karena ini adalah bentuk jamak, maka maftuhun itu ditambah tak ya, tak bulat, atau istilahnya dalam bahasa Arab namanya muannas. Ya, jadi maftuhatun. Itu sebenarnya haknya nyambung ya dengan tak. Ya, abwabul masjid maftuhatun. Berikut contoh yang kedua, hadzal bait jadidun. Hadzal bait jadidun. Ini bentuk mufrad, artinya rumah ini baru. Ya, rumah ini baru. Ini bentuk tunggal. Kemudian kita akan jadikan bentuk jamak.
Perhatikan ini anak-anak, hadza yang tadinya bentuk mufrad adalah hadza, maka untuk jamak menjadi hadhihi. Ya, hadhil buyut. Jadi rumah-rumah ini, ya berarti banyak ya. Rumah-rumah ini jadi datun. Ya, sama dengan yang di atas, yang sebelumnya bentuk mufrad jadidun, maka untuk bentuk jamak jadidun menjadi jadidatun, menyesuaikan ya, muannas. Ini artinya berarti rumah-rumah ini baru ya, rumah-rumah ini baru. Contoh yang ketiga, ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun ini bentuk tunggal. Pelajaran ini mudah. Ya, pelajaran ini mudah atau tidak menggunakan kata ini. Ad-darsu sahlun, pelajaran mudah. Nah, ini kita akan bentuk jamak ad-durusu ya, ad-darsun jadi ad-durusu sahlatun. Ya, sahlatun pun menyesuaikan bentuk jamak dari ad-durus ya. Ad-durusu sahlatun. Berikut contoh yang keempat, an-najmu jamilun. An-najmu jamilun. Ya, bintangnya cantik atau bagus ya. Ini bentuk mufrad. Kemudian bentuk jamaknya an-nujum. Ya, an-najmu jadi an-nujum jamilatun. Ya, jamilatun pun ditambah tak bulat di belakangnya atau muannas. An-nujumu jamilatun. Kullu jam'a muannas ya. Setiap jamak bentuknya muannas. Contoh yang terakhir, al-qalamu 'alal maktab. Ya, pulpen di atas meja. Ada satu pulpen. Kemudian pulpen itu akan kita jadikan bentuk banyak atau jamak, maka menjadi al-aqlam 'alal maktab. Al-aqlam 'alal maktab. Ya, artinya pulpen-pulpen ada di atas meja. Baik, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Kemudian untuk menguji kemampuan kalian, silakan kalian ulang-ulang video ini untuk disimak dengan baik. Setelah itu silakan kerjakan latihan soal di link tugas yang insya Allah akan Bapak bagikan di tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.